kita bisa menghindari. Jadi kalau kita sudah tahu dari keadaan di sekolah, diharapkan nanti ketika dewasa kita juga bisa memahami apa yang korupsi, bagaimana cara menghindari dan sehingga diharapkan negara kita itu terbebas dari korupsi, sehingga pembangunan dan rata dan kita mulai. Jadi ada beberapa komponen yang diantaranya adalah ada melakukan orang lain, kemudian ada orang lain, kemudian diri sendiri. Artinya kita berusaha mencegah korupsi terutama dari diri sendiri, kemudian dari masyarakat, keluarga kita, teman-teman kita dan lain sebagainya. Kemudian berpikir selain ada pengawasannya, kita jika melihat suatu tindakan yang mengarah ke korupsi itu bisa melakukan perlawanan dan melakukan tindakan yang berhubungan. Kemudian siap anti korupsi, bagaimana cara kita siap memberantas korupsi. Kemudian siapa yang bisa memberantas korupsi? Semua warga negara bisa memberantas korupsi dalam arti jika kita melihat kita bisa melakukan aksi yang benar, baik melakukan secara langsung laporan keamanan ataupun ke call center yang sudah tersedia. Kalau mengenai korupsi, kira-kira lembaga apa yang berperan di sini? Negara yang kaitannya dengan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Ya, komisi artinya semua tindakan korupsi bisa diajukan ke KPK untuk dipidana. Kemudian selanjutnya itu sadar. Kenapa kita harus sadar sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam hal-hal yang bersifat korupsinya baik itu materi maupun dalam mereka pasti itu akan kemudian hasil dari kita belajar materi ini biasanya adalah kita mengetahui tentang apa sih yang disebut dengan korupsi, kemudian tindakan korupsi itu apa saja semacamnya, kemudian apa yang menyebabkan tindakan korupsi dan dampak yang ditimbulkan dari adanya perbuatan korupsi. Kemudian yang selanjutnya itu bahkan anti korupsi semua kita akan juga berperan dalam pemberantasan. Kemudian yang terakhir itu peran yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Kita tidak melihat apa mengalami tindakan yang mengalami korupsi dan bisa melawan dengan cara melakukan masyarakat. Kemudian yang kedua itu mengembangkan sikap adil dari korupsi. Dari ini kita sudah dikembangkan sikap misalkan kita belajar adil atau misalkan kita membayar dengan adil dan lain atau mungkin kalau tidak tadinya atau tidak bayar atau tidak yang ketiga itu memiliki kemauan untuk berusaha mencegah laut yang keempat adalah mampu berperan pertama yaitu sadar artinya kita bertanya bahwa untuk mencapai suatu yang wajib itu cari kemudian pengertian korupsi sendiri menurut undang-undang tahun 1999 perbuatan yang mengumpulkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Biasanya yang terindikasi korupsi adalah orang yang mempunyai kewenangan atau jabatan di mereka yang tersebut melakukan tindakan dari kualitas power dan orang artinya kalau seorang mempunyai suatu jabatan atau kedudukan itu bisa memperoleh bebas korupsi dan sebaliknya kalau orang mempunyai kekuatan yang mutlak maka peluang untuk melakukan korupsi juga tidak sangat. Kemudian pengertian perbuatan korupsi itu dari pasal 3 yang artinya melakukan jabatan yang baik di negara sekitar kita atau di lembaga non yang sudah mengalami korupsi apa saja yang sudah dilakukan jadi pejabat biasanya menguji kayak di lembaga
mempunyai kewenangan dan jabatan itu bisa membuka peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Dan korupsi dapat terjadi ketika sejumlah orang menggunakan kegiatan sosial, kegiatan korupsi dan lain-lain. Maka dari korupsi dapat terjadi di lingkungan dalam lingkungan di lingkungan kita itu tidak terlepas dari yang digunakan adalah kalau kita bersikap jujur dan amanah supaya dia sangat dari perbuatan korupsi. Selain juga program keluarga, kemudian kolega atau teman satu keluarga kemudian negara yang nilainya sangat besar, potensi kemudian negaranya juga ada persoalan APBN atau di luar APBN. Makanya dari APBN anggaran pendapatan dan belanja daerahnya semua pengeluaran pemerintah di harus dilakukan misalkan di sekolah kita mendapatkan bantuan operasional sekolah semuanya harus dilakukan. Tidak boleh ada satu yang terlewat. Ini kalau sampai ada yang terlewat berarti ada indikasi dalam kerja sana. Pertama sudah disahkan masing-masing kelompok ekonomi yang namanya tidak nama anggotanya ditulis di ya begini aja tidak pidana menurut dari Donald tahun itu berarti menunjukkan bahwa ada teenager atau kaum teenager. Jadi berarti ada berapa? Tidak ada tiga tentang maka seseorang itu melakukan tindakan korupsi. Yang pertama adalah rasionalisasi. Jadi orang tersebut menganggap korupsi itu biasa saja dalam arti ini wajar kok dalam arti karena dia punya jabatan atau kekuasaan jadi dia memandang korupsi sebagai hal yang biasa atau sebagai kebenaran bahwa demi mengangkat keluarga saya kemudian biaya anak istri dan lain sebagainya. Tapi biasanya itu kemewahan bukan kebutuhan sehingga yang kedua adalah opportunity artinya atau dapatkan kebutuhan atau promosi atau naik pangkat kemudian dia melakukan kuliah kerja dan lain sebagainya atau untuk diterima di suatu lembaga pendidikan misalkan kita mau sekolah di sekolah A kemudian tidak diterima kemudian kalau di sana bisa bayarnya yang pertama dengan atau mau kuliah tapi tidak memenuhi syarat kemudian memberikan klarifikasi agar diterima. Ada orang dampak yang bisa kualitas yang pendapatan masyarakat itu akan semakin berubah dan pembangunan itu ada yang mendapat penghargaan tapi di sisi lain ada yang penghargaan di bawah kata-kata dan sebagainya ada yang tidak lalu kemudian adanya kalau di sebuah negara kan menjadi tindakan korupsi yang masif berarti untuk artinya orang investor itu akan berpikir akan itu menjadi investasi negara kita tahu kalau investasi Brasil ini sangat mudah jadi kalau dia investasi di kemungkinan karena mungkin mendirikan pabrik misalkan dia harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sesuai dengan misalkan ada pembeli dan kemudian yang bahwa misalnya pertumbuhan ekonomi dari kita sudah kalau pertumbuhan ekonomi kita maka secara langsung penyerapan tenaga kerjanya juga sangat sulit karena PDB mensyaratkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi kita harusnya bisa menyerap 250 ribu banyak sedikit 250 ribu banyak itu idealnya kalau negara kita tumbuh 5% atau 6% berarti kita 250 ribu sangat bisa meningkatkan emisi dan polusi.
Kemudian nanti itu di demokrasi kita artinya proses demokrasi dan berpartisipasi artinya keterwakilan masyarakat itu juga karena tingginya suara kemudian korupsi dan bagaimana kita tahu tahun ini tanggal 14 Februari kita melakukan tanggal 14 Februari hari ya tanggal kalian kita hari pemilihan umum ini karena biaya politik di negara kita baik sampai sini yang dikatakan itu banyak baik kalau tidak ada coba ada yang mau memberi usulan silakan silakan aja silakan sama-sama ada siapa yang mau memberi usulan tentang hal tadi. Jadi kesimpulan yang terjadi adalah korupsi adalah sebuah kondisi di mana seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengambil atau memiliki uang atau barang orang yang berada di bawah jabatannya. Ada banyak sekali dampak dampak yang ditimbulkan dari korupsi ini. Korupsi mengurangi dana yang tersedia untuk investasi dan menghabiskan negara. Tindakan korupsi ini mempengaruhi hidup pribadi dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas